Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, santri, dan para pemirsa, alhamdulillah. Sifat wajib Allah 20 sudah terselesaikan menjadi 12 volume. Khususnya murid dan santri, bagi kitab yang sudah dibagikan, nanti bisa disadur atau dicocokkan antara yang di video dan kitab. Begitu sederhana memahami kitab-kitab. Semoga kalian tidak terjerumus di tempat-tempat pendidikan agama yang puluhan tahun yang menghabiskan energi, biaya, tenaga, dan banyak hal, sehingga yang didapat hanya sebatas seperti itu. Kembali lagi dengan judul video guru yang baru, Yasin dan Alamnya. Para pemirsa, video ini lanjutan dari sifat wajib Allah volume 12 dilanjutkan tentang Yasin. Inilah yang harus dibenahi di umat, terutama masyarakat. Banyak hal yang salah dan kaprah, sehingga merugikan manusia dan merugikan umat yang lain, rugi waktu, rugi biaya, dan banyak hal. Karena ada budaya yang disebut jamaah tahlil Yasin. Para pemirsa, kembali lagi ya, agar untuk dipahami bahwa Quran itu hal memang sudah dicampur baur, campur aduk yang hak dan yang batil. Maka guru mengambil yang hak saja sesuai dengan dirancang oleh para moyang dulu. Satu contoh, pada video ini menerangkan surat Yasin atau Yasin dan Alamnya. Yasin seandainya sudah ketemu alif, doma'u, ya, dan sin. Wujudnya, faktanya garam. Alatnya di situ berupa yang tepat adalah garam kasar atau uyak grosok. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat, para pemirsa. Tatkala ada manusia mau meninggal atau sulit meninggal, berbondong-bondonglah orang-orang membaca, mengambil surat Yasin dibacakan. Artinya para pemirsa sudah paham ya. Artinya salah dan kaprah hal-hal seperti itu. Coba para pemirsa, ada manusia, masyarakat, umat meyakini kalau mau mati biar cepetan mati, kalau sembuh biar cepetan sembuh. Lantas dibacakan surat Yasin. Kira-kira kalau ada orang manusia, terutama umat beragama Islam, mendekati kematian padahal tidak tahu dekat atau jauh, lantas dibacakan surat Yasin. Yang membaca kadang lebih dari 5 juga. Kalau toh nanti terjadi kematian betul-betul atas dibacakan surat Yasin, artinya adalah pembunuhan berencana. Ya. Itu kan pasalnya itu, pembunuhan berencana berjamaah dengan wahyu kalamullah. Gila enggak Quran dipakai seperti itu? Pernahkah para pemirsa berpikir, benarkah wahyu dari Tuhan untuk membunuh sesama manusia? Tapi mengapa kalian masih melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang sesat seperti itu? Lantas bagaimana guru seperti itu? Maka melalui video ini guru meluruskan kembali khususnya umat yang beragama yang terpelosok 1400 tahun. Dalam artian manusia tatkala kita sudah tahu yang disebut Yasin seperti itu, maka jadilah manusia yang betul-betul berperi kemanusiaan manusia. Itulah sifat-sifat yang disebut Yasin itu. Lantas bagaimana solusinya tatkala ada orang menjelang meninggal yang sulit? Ada sedikit mempunyai keyakinan, ada yang mempunyai ilmu, ada banyak hal sehingga dibacakan Yasin. Para pemirsa harus paham ya, sudah tahu bahwa Yasin seperti itu. Satu, melalui video ini guru berpesan, janganlah dibacakan surat-surat Yasin seperti itu. Satu, kalau ada orang tua atau siapapun sulit meninggal, ya, sandinya sudah ketemu, carilah garam kasar atau grosok.
ambil dua bagian. Yang dimaksud dua bagian, satu bagi orang yang mempunyai jiwa itu yang baik, ya, terutama putra atau keluarga dari yang sakit atau yang kesakitan atau ruhnya yang sulit untuk lepas. Ambil dua bagian, yang satu digigit, yang satu ditaruh di mulut dari yang diharapkan segera ruhnya lepas. Sesimpel itu tanpa membaca ayat-ayat seperti itu, sehingga nilai-nilai Quran tidaklah sebagai alat pembunuh. Itulah kebodohan bangsa manusia yang meyakini Quran seperti itu. Sehingga nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai yang luhur menjadikan buruk karena kebodohan selaku umatnya. Ada dua cara lagi. Kalau toh tidak mau, bagi si sakit yang menjelang mati tidak bisa atau tidak mau atau saru bahasanya bagi publik untuk diberi garam. Bagi orang yang mempunyai jiwa besar atau orang yang berkelakuan baik, terutama keluarganya, digigit, dikecapin, boleh dipegal satu ujung jari, ya, ujung jari kaki, biasanya itu ibu jari atau jempol, itu dipegangin sambil ditekan-tekan, ikuti perasaan sambil gigit garam grosok itu. Ada dua lagi, gigit garam grosok, daun telinga ini dipegangin. Kanan boleh, kiri boleh, dipegang dua boleh. Lantas apa hubungannya dengan dibacakan kalimat la ilaha illallah? Itu boleh dipakai. Karena sesungguhnya sudah dipahamkan sebagai umat untuk mempermudah keluarnya ruh. Tapi kalau syahadatnya paham, kalian sudah paham para pemirsa. Sesungguhnya Allah adalah kata ganti jiwa murni, jiwa yang sangat luas. Artinya dengan dibunyikan, diucapkan kalimat la ilaha illallah di daun telinga, tatkala si calon mayit, calon manusia meninggal, faham tentang kaset-kaset seperti ini, dia pun tidak kesulitan, sehingga ruhnya begitu mudah, begitu indah kalau toh keluar. Begitu manfaatnya para pemirsa surat Yasin seperti itu. Lantas selama ini publik, masyarakat membuat kelompok jamaah-jamaah seperti itu, para pemirsa paham. Satu, merugikan kalian semua, merugikan lingkungan, merugikan keluarga Anda. Waktu kau gunakan yang tidak ada gunanya. Semoga video ini sangat membantu bagi umat dan masyarakat yang membutuhkan hal-hal seperti itu. Namun diulas, disampaikan kembali oleh guru. Karena guru sudah sedikit buka Yasin, itu terangkai begitu panjang dan terhubung dengan kata innama amruhu idza arada say'ayakula lahu kun fayakun. Jadi artinya dirangkai hanya dua. Awalnya Yasin, titiknya di situ, yang di terakhir ini yang menjadikan rancu pemahaman manusia tentang kun fayakun. Dipahami betul-betul para pemirsa. Kalau toh Yasin sandinya disimpan oleh leluhur, sudah dibuka oleh guru ketemu, maka itu bahasa Jawa. Pertanyaannya, innama amruhu idza arada say'ayakula laukun fayakun. Apakah itu kalamullah? Bukan para pemirsa. Itu rangkaian tata bahasa. Dimatakan agar bermanfaat ya. Tapi Anda para pemirsa, murid dan santri harus bisa merangkai ya. Yasin tadi poin bloknya, indranya, substansinya, muaranya di mana harus ketemu. Innama. Paham ya para? Innama itu asalnya dari bahasa ing nama. Ing. Konsonannya ing. Ing nama. Ing ngarso. Nah, maksudnya di dalam nama. Innama. Di dalam nama namen. Namen. Di enam itu dianalisa maknanya
Kirata basane, basa Jawane begitu. Innama. Artinya setiap benda, setiap barang yang alamiah itu pasti mempunyai nama. Di dalam nama itu ada yang disebut sifat. Di dalam sifat itulah adalah zat karakter yang bisa dipakai dan digunakan. Itulah yang dimaksud innama, dinam. Sama seperti Yasin itu tadi, seperti garam itu tadi. Innama, amruhu, amrih yang menjadikan, diilustrasikan dengan mudah. Artinya setiap benda secara alamiah itu dibungkus dengan nama. Di dalam nama carilah maknanya, carilah kirata basanya. Tatkala ketemu sandi atau kiwetnya kirata basa itu, maka di dalamnya akan mengeluarkan zat, mengeluarkan sifat yang bisa digunakan oleh manusia untuk keperluan kehidupannya. Baik untuk hajatan apapun itu bisa digunakan, apapun yang ada di dunia. Itu yang disebut innama amruhu. Aroda ai sahnya sai sa api ena sebaik-baik suatu keadaan, suatu sifat tersimpan di innama tadi. Innama amruhu, amri yang menjadikan. Kun fayakun. Kun fayakun inilah yang harus kalian pahami. Maksudnya begini loh para pemirsa. Jangan lupa Yasinnya ketemu ya. Klunya ketemu. Yang di sini dengan benda apapun namanya sudah ketemu. Di sini manusia mempunyai karya cipta. Satu contoh benda ini namanya apa? Satu contoh burung gagak. Gagak itu artinya remang-remang. Warnanya hitam membawa nilai banyak hal. Nah, itu bisa dioperasionalkan dengan apa yang kalian mengerti, dengan apa yang Anda gambarkan. Cita-cita manusia, harapan manusia. Manusia wajib Anda harus mempunyai karya cipta. Jadi hati dan karya cipta ini sinkron. Baru ditopang namanya alat yang sesuai dengan apa yang dimaksud. Itulah yang dimaksud kun fayakun. Yang di sini menjadi fakta. Jadi artinya yang dimaksud kun fayakun itu bukan sabdanya langit, para pemirsa. Sederhananya, blueprint menjadi objek yang nyata. Ini ada alatnya. Gambar menjadi bentuk nyata, butuh alatnya, butuh sarananya. Bisa dipahamkan. Semoga video ini betul-betul mampu mencerahkan agar para pemirsa tidak salah memahami, sehingga setiap malam Jumat kalian membunyikan kalimat-kalimat yang tidak ada gunanya. Waktumu tersita, lingkunganmu terganggu, putra-putramu, keluargamu kau tinggalkan di tempat-tempat yang tidak berguna. Semoga pendidikan video ini mampu merahmati para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.